Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muthia Safira Lisandi, NPM 234110228. Dalam video ini, saya akan membahas 3 hal penting dalam perpajakan, pendaftaran NPWP, subjek pajak, dan objek pajak. Ketiga hal ini menjadi dasar utama sistem perpajakan di Indonesia. Tanpa memahaminya, kita akan sulit mengerti bagaimana pajak dijalankan, siapa yang wajib membayar, dan apa saja yang dikenai pajak. Saya akan jelaskan secara runtut dan jelas, mulai dari pendaftaran NPWP, pengertian subjek pajak, hingga objek pajak. Kita mulai dari yang pertama, pendaftaran NPWP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor identitas dari DJP untuk setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Fungsinya mirip KTP untuk urusan perpajakan, mencatat semua aktivitas pajak. Setiap warga negara Indonesia yang berpenghasilan tetap atau memenuhi syarat wajib mendaftar NPWP. Ini diatur dalam UU KUP 1983, diperbarui terakhir melalui UU HPP 2021. Tujuan utama NPWP adalah pengawasan dan pencatatan pembayaran pajak oleh pemerintah. Selain itu, NPWP juga menjadi syarat penting dalam berbagai kegiatan administratif, misalnya melamar pekerjaan, mengajukan kredit ban, mengurus izin usaha, hingga administrasi pemerintahan. Selanjutnya yaitu cara pendaftaran NPWP. Ada 2 cara untuk mendaftar NPWP. Secara langsung di kantor pelayanan pajak sesuai domisili, membawa dokumen seperti KTP atau akta pendirian. Petugas akan membantu memproses dan mencetak kartu NPWP setelah data lengkap. Secara online melalui situs erekpajak.go.id, pendaftaran bisa dilakukan dengan mudah. Cukup masuk ke situs, isi data diri, unggah dokumen, lalu kirim permohonan. Setelah disetujui, NPWP akan dikirim dalam bentuk digital melalui email. Selanjutnya, manfaat memiliki NPWP. Memiliki NPWP bukan hanya kewajiban, tapi juga memberi banyak manfaat. Dengan NPWP, kamu bisa melaporkan pajak tahunan, mendapatkan potongan pajak lebih ringan, menghindari sanksi, dan menunjukkan kepatuhan. Jadi, pendaftaran NPWP itu bukan sekadar formalitas, tapi bentuk tanggung jawab kita terhadap negara. Mari membahas subjek pajak dalam sistem perpajakan di Indonesia. Subjek pajak adalah pihak yang secara hukum wajib membayar pajak kepada negara. Mereka bisa berupa orang pribadi, badan usaha, atau entitas lain yang berpenghasilan di Indonesia. Undang-Undang PPH membedakan berbagai jenis subjek pajak yang perlu kita pahami. Orang pribadi adalah subjek pajak umum, seperti WNI atau WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Contohnya adalah karyawan, pengusaha, profesional, atau seorang freelancer. Mereka wajib memiliki NPWP dan melaporkan SPT setiap tahunnya. Subjek pajak badan termasuk perusahaan, lembaga, yayasan, koperasi, BUMN-D, dan organisasi berpenghasilan lainnya. Setiap badan wajib menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilannya sesuai ketentuan. BET adalah usaha asing yang beroperasi di Indonesia tanpa badan hukum Indonesia. Warisan yang belum dibagi juga dianggap subjek pajak sampai prosesnya selesai. Tujuan penetapan subjek pajak adalah menentukan siapa yang wajib membayar pajak. Tanpa subjek pajak, negara akan kesulitan memastikan siapa penanggung pajaknya. Selanjutnya, kita bahas objek pajak. Jika subjek pajak adalah siapa yang membayar, objek pajak adalah apa yang dikenai pajak. Objek pajak meliputi semua penghasilan atau kegiatan ekonomi yang menambah kekayaan wajib pajak. Dalam PPH, objek pajak antara lain gaji, upah, tunjangan, atau honorarium. Juga keuntungan usaha, hadiah, sewa, dividen, bunga,
royalti, serta keuntungan penjualan aset. Sedangkan dalam PPN, objek pajaknya adalah penyerahan barang jasa kena pajak, impor, dan ekspor tertentu. Artinya, setiap transaksi ekonomi yang menghasilkan nilai tambah berpotensi menjadi objek pajak. Kesimpulannya, NPWP adalah identitas wajib pajak, subjek pajak adalah pihak yang membayar, dan objek pajak adalah dasar pengenaan pajak. Dengan memahami ini, kita menjadi warga negara sadar pajak dan berkontribusi pada pembangunan negara. Terima kasih.